Tapi kalau semua itu diratakan saja, ya kasihan dong bagi orang yang sudah membayar pajak, tidak mendapatkan keadilan bagi mereka. Terus kenapa sampai 4 tahun tidak bayar pajak? Karena dulu takut dikorupsi, Pak. Kenapa sekarang bayar? Karena sekarang beda pemimpin ya, Pak. Oh, bukan begitu, karena sekarang bayarnya cuma 6 juta. Jadi baru-baru ini Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan pembebas tunggakan pajak kendaraan. Jadi kebijakan ini menurut saya itu memudahkan masyarakat yang kesulitan membayar pajak. Tapi di sisi lain ada pertanyaan, apakah ini adil bagi yang membayar tepat waktu? Dari sisi ekonomi, kebijakan ini bisa meningkatkan jumlah kendaraan yang terdata resmi yang nantinya bisa berkontribusi ke pendapatan daerah. Namun dari perspektif keadilan mungkin ada yang merasa dirugikan ya guys ya, karena mereka tuh selalu patuh bayar pajak. Jadi menurut saya gitu. Assalamualaikum. Iya, salah satu kebijakan yang cukup gempar yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah di Indonesia belakangan ini adalah terkait dengan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor ya. Dan itu dilakukan oleh, kalau saya tidak salah, Gubernur Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Gubernur Banten ya. Mereka memberlakukan atau menerapkan kebijakan ya, penghapusan terhadap tunggakan pajak kendaraan. Baik itu pokoknya maupun juga bunga dari pajak itu dari tahun berapa saja. Yang penting mulai sekarang mereka sudah mulai melakukan pembayaran ya untuk tahun sekarang ini. Jadi itu adalah kebijakan yang tentu ya menguntungkan masyarakat ya, kebijakan yang pro terhadap rakyat. Namun kebijakan ini juga ya terjadi pro kontra di tengah masyarakat. Ya, ada masyarakat yang menyetujui tentu bagi orang yang merasakan atau berdampak langsung terhadap program ini, ya kan? Pasti mereka merasa senang sekali ya. Karena tunggakan pajak kendaraan mereka ya tidak dibayar lagi. Ya kan? Pasti mereka senang dan bangga sekali dengan kebijakan itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat ya yang sudah membayar pajak kendaraan? Bahkan mereka tidak pernah terlambat dalam membayar pajak kendaraan mereka. Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali bagi kebijakan seperti ini ya. Di satu sisi memang kebijakan itu menguntungkan masyarakat karena itu adalah pro terhadap kepentingan masyarakat. Tapi di sisi lain juga ada pihak yang tidak diuntungkan ya. Ya, orang-orang yang selama ini mereka rajin membayar pajak kendaraan. Apakah mereka juga tidak diberikan reward? Ya kan? Tidak diberi penghargaan. Karena mereka sudah membayar pajak. Nah, yang tunggak tadi bertahun-tahun itu mereka sudah diputihkan atau sudah dihapuskan. Bahkan selain pokoknya juga bunganya tidak dibayarkan. Tentu sangat luar biasa ya. Tapi bagaimana dengan orang yang rajin membayar pajak tadi itu? Ya kan? Bagaimana dengan mereka? Mereka sudah rajin membayar pajak, tapi kok mereka tidak diberi reward, ya kan? Ataukah ada kebijakan lain bagi orang-orang yang selama ini sudah rajin membayar pajak, tepat waktu membayar pajak kendaraan mereka, sehingga ada keadilan di sana? Nah, inilah substansi atau persoalannya, bahwa sepertinya kebijakan ini tidak memberikan keadilan bagi semua orang, ya kan? Karena yang diuntungkan saja orang-orang yang selama ini menunggak pajak kendaraannya. Ya kan? Tapi orang-orang yang sudah rajin, sudah membayar pajak kendaraannya bertahun-tahun, justru mereka tidak mendapat keuntungan sama sekali. Ya kan? Jadi saya mengikuti berbagai ya perkembangan-perkembangan komentar para netizen Indonesia terkait dengan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan ini. Memang banyak yang mendukung ya
pro terhadap kebijakan itu, tapi ada juga yang mempersoalkannya dari aspek keadilan, ya kan? Nah, menurut saya pribadi memang perlu harus melakukan evaluasi lagi terhadap kebijakan ini ya. Bila perlu menurut saya harus dicek betul. Misalnya ada 500.000 orang yang menunggak pajaknya. Dicek keadaan ekonomi mereka itu seperti apa. Ya kan? Jangan sampai ada orang yang mampu membayar tapi dia justru membangkang untuk tidak membayarnya. Dibiarkan saja, ya kan? Padahal dia mampu membayarnya. Nah, itulah yang perlu dilakukan evaluasi atau pengecekan kembali terhadap orang-orang yang memiliki kendaraan. Apakah memang dia benar-benar tidak mampu untuk membayar pajak kendaraannya? Ya kan? Ataukah memang disengajakan? Dari aspek ekonomi mungkin dia lebih dari cukup, ya kan? Nah, disitulah tadi penilaiannya ya. Perlu dilakukan evaluasi, mengidentifikasi kembali, mengecek kembali tentang kondisi orang-orang itu, ya kan? Kalau 500.000 orang tadi itu coba dicek lagi masing-masing mereka itu. Bisa saja nanti ya ada 300.000 orang yang memang mereka itu tidak mampu untuk membayar pajak, tapi 200.000 itu mereka itu adalah orang-orang yang berada, ya kan? Mereka mampu kok untuk membayar pajak. Nah, menurut saya orang-orang seperti itu ya tidak boleh diberikan pengampunan, ya kan? Tidak boleh diberi penghapusan. Mereka tetap diberikan ya tugas tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Ini sih menurut saya ya. Saya tidak tahu menurut pendapat orang lain. Supaya ada keadilan, ya kan? Sudahlah bagi orang-orang yang mungkin tadi itu kurang mampu, ya kan, dari aspek ekonominya, mungkin itu dihapus saja kan ya. Tapi bagi orang-orang yang mereka dipandang mampu, dipandang cukup, ya sebaiknya tetap ditagih. Maka perlu ada tim khusus, ya kan, untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu, ya kan. Jadi ada keadilan di sana, baik yang belum membayar pajak, yang menunggak bayar pajak, maupun juga orang yang sudah membayar pajak. Keadilan betul-betul ditegakkan. Jadi orang yang sudah membayar pajak mereka merasa keadilan, orang yang belum membayar pajak pun juga mereka merasa keadilan, ya kan? Toh kita semua ini kan warga negara. Apalagi kalau itu terjadi di daerah kita kan. Tuh, saya sudah bayar pajak, ya kan? Bertahun-tahun tidak pernah telat. Tapi orang yang malas membayar pajak kendaraannya kok tiba-tiba dihapuskan. Nah, itu tadi menurut saya bahwa perlu dipertimbangkan kembali, perlu dicek kembali tentang keadaan ekonomi masing-masing orang. Itu kan mudah dicek itu. Kendaraan punya siapa, lihat kondisi orang itu, keadaan ekonominya seperti apa. Kalau memang orang itu dianggap mampu, layak, ya diminta, ditagih. Itu kalau menurut saya. Sementara orang yang memang dirasa tidak sanggup, tidak mampu dari aspek ekonominya, itulah yang diberi kebijakan ya. Itulah kebijaksanaan dari seorang pemimpin kalau menurut saya. Tapi kalau semua itu diratakan saja, ya kasihan dong bagi orang yang sudah membayar pajak, tidak mendapatkan keadilan bagi mereka. Ini menurut pikiran saya selaku otak belayang ya. Nah, saya tidak tahu menurut Anda. Silakan tuangkan komentar Anda atau pendapat Anda pada kolom komentar ini ya. Seperti apa pendapat Anda. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa saya sebetulnya bicara soal keadilan dan mengikuti arah diskusi, arah komentar para netizen di berbagai media sosial. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak belayang ya.